Shalom saudara, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Cornelius Sutriono dalam program Bukan Pemimpin Biasa. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting. Saya memberikan judul Panggilan Seorang Pemimpin Rohani. Sebelum kita membahas tentang panggilan seorang pemimpin, kita perlu mengerti dengan baik apa sebenarnya arti dari seorang pemimpin. Menjadi seorang pemimpin adalah sosok yang paling berpengaruh dan senantiasa menggerakkan orang lain untuk mencapai sasaran bersama. Jadi ketika kita dipanggil untuk menjadi seorang pemimpin, maka kepemimpinan itu harus berpengaruh dan menggerakkan orang untuk mencapai sasaran bersama. Seorang yang bernama George Barna mengatakan bahwa ada beberapa kriteria penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama, pemimpin harus dipanggil oleh Tuhan. Yang kedua, pemimpin adalah orang dengan karakter seperti Kristus. Yang ketiga, pemimpin Kristen memiliki kemampuan fungsional yang memungkinkan dia melakukan tugas dan membimbing orang-orang menuju kesempurnaan tujuannya sebagai hamba Allah. Dan kita perlu melihat saudara bahwa tidak semua orang bisa menjadi pemimpin, apalagi kita berbicara dalam konteks kepemimpinan gereja. Kita harus melihat ada 3 model pemimpin dan kita perlu melihat ini dengan baik. Yang pertama adalah pemimpin agama atau gereja, dan di mana-mana kita bisa menemukan ada banyak sekali pemimpin agama atau pemimpin gereja, tetapi juga ada yang berikutnya adalah pemimpin Kristen. Tetapi saudara, yang perlu kita garis bawahi adalah pemimpin agama maupun pemimpin Kristen belum tentu pemimpin rohani. Pemimpin rohani dia akan melahirkan generasi yang rohani. Pemimpin rohani dia akan melahirkan generasi-generasi seperti Kristus. Itu sebabnya pemimpin gereja dan pemimpin Kristen harus menjadi pemimpin rohani yang alkitabiah. Semua orang bisa menjadi pemimpin, tetapi tidak semua orang memenuhi kualifikasi atau syarat dalam kepemimpinan gereja. Kita bisa melihat saudara, dalam dunia sekuler, untuk menjadi dokter bedah biasanya harus memenuhi kualifikasi sebagai dokter bedah. Tidak mungkin saudara sakit tulang kemudian pergi ke dokter gigi. Saudara sakit gigi kemudian pergi ke dokter saraf. Jelas itu tidak memenuhi kualifikasi. Bayangkan, di dunia medis kita mengharapkan orang yang ahli, tetapi hari-hari ini saudara, di gereja kita justru mau orang yang asal saja dan tidak memenuhi kualifikasi. Dan ini menjadi prinsip yang sangat penting. Anda tidak berhak jadi pemimpin kalau Anda tidak pernah belajar bagaimana jadi pemimpin. Anda tidak berhak mengajar kalau Anda tidak belajar dengan baik. Anda tidak berhak khotbah kalau Anda tidak mempersiapkan diri dengan baik sebelum khotbah. Pemimpin gereja tidak sama dengan pemimpin agama. Kenapa saya katakan pemimpin gereja tidak sama dengan pemimpin agama? Banyak pemimpin agama, dan bahkan kalau saudara perhatikan dalam Alkitab, Yesus paling tegas dengan pemimpin agama. Yesus menegur pemimpin agama. Bahkan kalau saudara lihat, Yesus disalibkan salah satunya karena pemimpin agama. Yesus pernah berkata kepada ahli-ahli Taurat, kepada orang-orang Farisi, "Kau seperti ular beludak." Dan itu Yesus tujukan kepada pemimpin-pemimpin agama Israel waktu itu, Yudaisme. Itu sebabnya saudara, pemimpin agama tidak sama dengan pemimpin gereja, dan pemimpin gereja juga tidak sama dengan pemimpin rohani. Pemimpin rohani harus melahirkan generasi-generasi yang rohani, yang memuridkan orang lain bagi Kristus. Saudara, kekristenan bukan sebuah agama.
Agama itu bisnis yang menguntungkan. Saudara bisa melihat di gereja banyak sekali kotak persembahan, semua orang memberi dengan kedua tangannya. Tapi seringkali saudara, apa yang terjadi? Banyak yang mengambil sesuatu dari gereja, mengambil uang dari gereja, mengambil atas nama pelayanan, dan jangan heran ada banyak sekali pelayanan yang memakai nama pribadi, Cornelius Ministry dan lain sebagainya. Saudara, kita tidak punya pelayanan karena semua yang kita kerjakan adalah pelayanan Yesus. Tapi hari-hari ini apa yang terjadi? Orang mempromosikan pelayanannya, memakai nama pribadi, rekening pribadi untuk mengambil sesuatu dari pelayanan. Saya mau katakan hari ini sebagai seorang pemimpin, kita bisa saja menghasilkan uang yang begitu banyak dari gereja, tapi jangan heran kalau semua yang engkau hasilkan dari gereja tidak satu pun untuk pelayanan, maka semuanya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, kita akan melihat panggilan seorang pemimpin apa, saudara? Pertama adalah pemimpin itu dipanggil untuk menjadi teladan. Jadi ketika kita berbicara dalam konteks kepemimpinan, pemimpin berbicara tentang keteladanan. Apa arti teladan, saudara? Teladan berbicara tentang contoh, teladan berbicara tentang pola. Jadi kepemimpinan berbicara tentang keteladanan. Menjadi seorang pemimpin berarti kita menjadi seorang contoh bagi yang lain.